Nah, balik lagi ya lur, ini kita mau penggantian oli transmisi ya. Ini kita pakai oli yang genuine, wulingnya langsung ya, asli dari suku cadang wulingnya. Untuk transmisi sendiri kapasitasnya 1,5 liter, dan ini kalau suku cadang yang asli itu satu botol takarannya udah pas ya. Ini takarannya udah pas untuk 1,5. Itu kalau yang transmisi semua wuling ya, semua wuling Convero ya, mau tipe S, mau DB, mau ACT itu sama aja. Kalau yang Garden itu 1,8 biasanya botolnya abu-abu, 1,8 liter ya. Kalau Garden itu buka kuncinya pakai ukuran 24 kalau Garden. Nah, kalau yang transmisi ini buka kuncinya pakai kunci 14, tapi kunci pas kayak gini ya, atau pakai kunci Inggris juga bisa. Pakai kunci Inggris, saya pakai kunci 14 saja, ini yang kayak gini. Terus ini sebagai pengungkitnya, sama ini kalau diperlukan ya, ini sebagai pengganti palu ya, untuk nanti kalau ini keras jadi saya pukul pakai ini. Terus nanti untuk nuangnya, karena posisinya juga susah di dalam sana ya, saya pakai plastik aja nih. Sudah saya siapin plastik kiloan, 3 biji. Jadi nanti per plastik isinya setengah liter, biar nggak terlalu banyak, jadi lebih enak nuangnya, karena nggak ada alat yang support ya. Nanti akan saya perlihatkan cara bukanya kayak gimana ya. Nah, ini untuk bagian transmisinya ya, ini dari kopel ya, dari kopel. Nah itu dari kayak gini, biar teman-teman nggak puyeng lihatnya. Nah itu dari Garden, ini ke kopel. Oke, kita bolak-balik kamera. Ini bagian transmisinya. Ini untuk baut pembuangannya ya, bautnya kotak kayak gini ya. Nah bautnya itu kotak ya, makanya kalau ini bukanya pakai kunci Inggris. Kalau nggak kunci Inggris ya, kunci 14 ini ya, kunci 14. Nah kayak gini, buka bautnya sama kayak buka baut pada umumnya, arah putarnya ke kiri. Terus untuk lubang isi atau baut buat ngisinya itu di sini, di samping ini. Ini kalau yang manual ya. Kalau yang ACT itu di sebelah kanan mobil ya. Kalau yang manual itu di sebelah kiri. Nah ini buka, ini yang agak susah, ini buka ini juga bautnya agak ledes-ledes ya, karena posisinya agak susah memang. Kalau ini yang baut pembuangannya lebih mudah posisinya. Pertama saya mau tak buka dulu ininya, supaya nanti pas buang, kalau ini udah bolong kan buangnya enak ya, jadi ngeplong gitu. Nah, ini kita buka, ini sama sih bautnya kotak juga. Nah, kayak gini ya. Cuman ini tadi udah tak kendorin dikit, soalnya kalau sambil megang kamera susah ya. Alarm. Kayak gini dilepas, biar nanti pas buang itu, nah ini ya, ini baut tutupnya, ininya bolong ya, tengahnya itu kita taruh dulu. Terus sekarang kita buka yang untuk pembuangan, yang ini nih, tadi udah tak kendolin dikit ya, rada kenceng. Nah, ini kalau pakai kunci 14 pas banget. Kalau enggak ya teman-teman, kalau enggak ada, tapi ini harus kunci yang bagus ya. Kalau kunci yang abal-abal takutnya ini malah selek, jadi bol gitu ya, bagian sikunya ya, maksudnya itunya, bukan dratnya ya, sikunya takutnya jadi pada ledes. Nah kalau baut tutup pengisiannya sudah dibuka, buangnya tuh lancar, langsung ngepong gitu ya. Kita tunggu sampai tiris. Ini
Ini olinya belum begitu kotor ya, karena memang belum lama juga diganti, baru sekitar 20 ribuan. Padahal oli Teramis itu kalau nggak salah 30 ribu ya kalau guling ini. Kita tunggu sampai tiris ya. Nah ini untuk olinya udah tiris ya, tadi udah tak tutup lagi ini bautnya. Nah, udah dilap jadi bersih ya, nggak belepotan berminyak gitu ya, jadinya bersih. Tinggal kita isi oli dari sini. Nah ini olinya ini separuh ya, ini masih separuh, jadi tak bikin dua atau 3 kali, tak tuang ke plastik kayak gini ya. Tuh, warnanya ya sama sih, umum lah kalau warna sih, warnanya mirip-mirip kayak oli mesin, cuman ini lebih kental ya. Dan ini tak bungkus kayak gini pakai plastik itu, cuman nggak tak ikat ya, jadi nanti ujung plastiknya ini langsung tak masukin ke lubang baut, itu lebih enak menurut saya. Itu saya biasanya pakai cara ini, lebih cepat, lebih praktis. Memang ini cara jadul ya, cara lama yang dipakai orang-orang zaman dulu karena nggak punya alat yang canggih gitu ya. Tapi cara ini menurut saya lebih praktis, karena yang penting skill ya, karena ini ya harus ada sedikit skill ya, jadi nggak bisa ngasal gitu. Enaknya tuh pakai plastik, tinggal dituang, dipencet gitu ya, didorong, udah masuk semua, plastiknya udah buang, jadi praktis gitu, simple, nggak belepotan, nggak mesti nyuci alatnya. Kalau pakai alat pompa gitu kan nanti beresin apa segala macam. Ini menurut saya cara paling praktis, cuma yaitu ini cara jadul dan harus butuh sedikit skill. Mungkin bagi orang yang nggak terbiasa agak kerepotan juga, bahkan bisa tumpah-tumpah ya, itu sih. Ini ujung plastiknya tak masukin ke lubang baut ya. Nah, kalau sekiranya udah masuk, tinggal kita ini oli yang ada di plastik kita pencet ya, kita pencet pelan-pelan, nanti dengan sendirinya olinya masuk. Cuman ini olinya rada kental ya, jadi harus agak sedikit sabar, nggak kayak kita nuang air ya. Kelihatan apa enggak sih di video ya? Nah kayak gini lah kurang lebih caranya. Nah ini udah mulai masuk ya. Ya tetap ada netes, wajar lah, 1-2 tetes tetap ada biasanya, tapi kan nggak belepotan banget. Nantinya juga dilap ya, karena kalau habis ganti oli, mau oli mesin, oli gardan, oli transmisi, pokoknya kalau sudah selesai itu apa namanya, bagian baut-bautnya itu dibersihkan. Pokoknya yang ada gelepotan basah-basah oli itu dibersihkan, dilap pakai tisunya ditetesin bensin, udah itu aja, bersih, nanti nggak ada gelepot berminyak. Nah kayak gini ya caranya. Nah mungkin teman-teman kalau yang punya alat lebih canggih ya enak, kita mau pakai plastik aja lah yang simple. Nah kayak gini kan udah tuh. Nah udah selesai, tinggal 1 plastik lagi ya, 1 plastik lagi, nggak usah tak videoin lah ya, sama aja kok caranya, biar durasinya nggak terlalu lama. Nah nanti kita lap-lap gini, kalau bautnya udah dipasang, nah tisunya ini disiram bensin dikit ya, nah itu nanti bercak-bercak minyak ini kering, jadi nggak kelihatan basah gitu ya, supaya nanti ketika ada misalnya rembes gitu lebih gampang ketahuan. Itu kalau menurut saya gitu ya, juga dilihatnya enak gitu. Memang sih kalau nggak kelihatan juga sih, cuman kan kalau bersih nggak ada bercak oli kan enak aja gitu. Kadang ada orang ganti oli pada gelepotan bawahnya karena nggak dilap.
kayak gini. Tinggal satu lagi, ini netes ya tetap ada, wajar lah, tapi cuma 1-2 tetes, gampang dilap udah bersih. Ini sudah selesai ya, baut sudah dipasang lagi, dan ini sudah dilap ya. Tadi sudah dilap pakai tisu yang ditetesin bensin ya. Ini bersih ya, tuh bersih, kering, nggak ada minyak. Ini juga sama, ini baut pembuangan tuh. Nah kan bersih, kering, nggak ada bercak minyak, jadi enak dilihatnya tuh, enak kering itu, nggak nampak kayak habis ganti oli, nggak berceceran juga. Nah ini bekasnya, tisu-tisunya tuh, plastiknya itu oli bekasnya. Oke, kurang lebih kayak gitu ya teman-teman. Dan ini kalau nggak saya sambil ngerekam sebenarnya ya setengah jam kelar lah, buang sama ngisi, nggak terlalu lama sih. Cuma ya harus nunggu mesin dingin ya, kalau mesin panas jangan dah, nunggu agak dingin ya, nggak dingin banget sih, nunggu agak dingin lah, jangan mesin habis jalan langsung dibuka, jangan ya, nunggu agak dingin. Mungkin itu aja yang bisa saya bagikan, mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman semua. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya seputar masalah ngoprek, servis, perawatan gitu ya, khususnya wuling convero dan sebagainya.